Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina, sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanusevci. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh Pengadilan Pidana Tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Ia mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmytro Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP-9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP-6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP-9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP-9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP-6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv.
Solar juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Solar meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Dia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat angkatan dari
China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara Cina mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah Cina untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. Cina pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. Cina mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga Cina tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhnyi, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia.
Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar 65 dolar Amerika Serikat hingga 75 dolar Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memperlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana.
Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung KPBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Anzali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya, kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, di antaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kermichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atau pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6.
Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota PAM, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah PAM. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasok ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Ketel VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14.11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk di antaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina.
Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia.
Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan, Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Yang menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa.
Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin.
Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning.
NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Ansali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed
Eza Tolahi mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Eza Tolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Eza Tolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Meran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Eza Tolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan "Matilah diktator". Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Oleksandr Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak.
Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor Berita Negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak.
Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diperlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk.
Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan, Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut.
Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi.
Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat.
Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Ansali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia, di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya.
Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Oleksandr Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanusevchi. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor Berita Negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Ia mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmytro Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Ketel VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv.
Solar juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Solar meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat angkatan dari
Cina memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik Cina mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer Cina setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir Cina diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara Cina mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah Cina untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. Cina pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. Cina mengatakan bahwa persenjataan militernya kini telah dikerdilkan, sehingga Cina tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang diculiki Wine of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhnyi, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia.
Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memperlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana.
Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Eza Tolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Eza Tolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Eza Tolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Eza Tolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia, di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Anzali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya, kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanusevci. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai satu orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmytro Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya
berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Pem, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Pem. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Ketel VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa.
Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan, sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia.
Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Yang menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa.
Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin.
Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning.
NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed
Eza Tolahi mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Eza Tolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Eza Tolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Meran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Eza Tolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022. Di antaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak.
Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP-9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP-6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP-9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP-9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP-6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak.
Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Dia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk.
Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut.
Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Yang menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memperlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi.
Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat.
Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur, sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Ansali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya.
Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022. Di antaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kermichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Oleksandr Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh Pengadilan Pidana Tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmytro Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atau pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Ketel VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv.
Stolar juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Stolar meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat angkatan dari
China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikecilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia.
Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memperlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana.
Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung KPBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Ansali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Oleksandr Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanusevci. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai satu orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Ia mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6.
Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Ketel VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk di antaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina.
Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia.
Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang diculiki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa.
Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin.
Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning.
NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed
Eza Tolahi mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Eza Tolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Eza Tolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Meran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Eza Tolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022. Di antaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kermichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Oleksandr Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak.
Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP-9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP-6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP-9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP-9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP-6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak.
Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Dia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk.
Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut.
Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Yang menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi.
Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat.
Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur, sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Ansali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya.
Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kermichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh Pengadilan Pidana Tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmytro Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv.
Stolar juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Stolar meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat angkatan dari
China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia.
Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memperlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana.
Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung KPBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia, di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Anzali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya, kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, di antaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanusevci. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6.
Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota PEM, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah PEM. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Ketel VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14.11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk di antaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina.
Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia.
Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan, Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Yang menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa.
Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin.
Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning.
NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed
Eza Tolahi mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Eza Tolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Eza Tolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Meran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Eza Tolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak.
Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak.
Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk.
Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan, Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut.
Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi.
Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat.
Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia, di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Anzali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya.
Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Oleksandr Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanusevchi. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh Pengadilan Pidana Tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Ia mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmytro Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasok ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv.
Solar juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Solar meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina. Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Ia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat angkatan dari
Cina memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik Cina mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer Cina setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir Cina diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara Cina mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah Cina untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. Cina pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. Cina mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga Cina tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Ia menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa. Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia.
Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memperlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, China, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana.
Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning. NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar China dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan China dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed Ezatolahi, mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Ezatolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Ezatolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Mehran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ezatolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia, di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan, "Matilah diktator." Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Anzali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya, kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kernichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanusevci. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak. Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai satu orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh Pengadilan Pidana Tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP-9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP-6.
Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasok ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14.11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan Kolonel Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dan Soler mengatakan pasukan Rusia lebih baik bertahan daripada melakukan upaya penyerangan. Pasalnya, Ukraina telah melakukan serangan balasan di benteng perbatasan Rusia di dekat wilayah Kharkiv. Soler juga mencatat bahwa Rusia telah berusaha untuk merebut kota Bakhmut. Usaha tersebut menjadi sebuah langkah yang berpotensi memungkinkannya untuk mengamankan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tapi Soler meragukan apakah Rusia benar-benar dapat menangkap Bakhmut. Sementara Institute for the Study of War atau ISW mengatakan pasukan Rusia telah beberapa membuat pencapaian marginal di sekitar Bakhmut. Namun kemajuan ini diduga bukan menjadi hal yang penting bagi Rusia. Terlepas dari semua ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain mencapai tujuannya di Ukraina.
Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amandemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2023. Otoritas Polandia akan menagih biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar Amerika Serikat per harinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari 3 anak ataupun lebih. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari. Maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Ia mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira 1.000 orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Dia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Amerika Serikat sedang dibuat takut dan khawatir oleh China. Pasalnya, markas besar pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, memprediksi nuklir China akan lebih kuat. Bahkan diprediksi gudang senjata nuklir China dapat meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.500 hulu ledak pada 2035 mendatang. Laporan tahunan soal militer China pun diungkap oleh Pentagon pada Selasa 29 November silam. Meski begitu, jumlah hulu ledak yang dimiliki China masih kalah jauh bila dibandingkan dengan cadangan hulu ledak militer Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut telah memicu kekhawatiran terkait niatan pemerintah China yang akan memperluas persenjataan nuklirnya. Tak hanya itu, adanya prediksi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pasalnya, China merupakan satu negara yang memiliki angkatan militer terkuat setelah Amerika Serikat. Tercatat, angkatan dari China memiliki lebih dari 2.800 awak pesawat. Melonjaknya cadangan senjata nuklir milik China mulai terungkap setelah Beijing gencar melakukan modernisasi persenjataan rudal balistiknya. Tercatat selama 2021 hingga 2022, Angkatan Militer China setidaknya telah bekerja keras untuk meluncurkan 135 hulu ledak dalam pengujian nuklir. Jumlah persenjataan nuklir China diperkirakan meningkat menjadi 1.000 hulu ledak pada 2030. Angka ini melesat jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasokan senjata nuklir di 2020 yang hanya sekira 200 hulu ledak. Sebelum laporan tersebut dirilis, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan Angkatan Udara China mencoba untuk maju dengan cepat di semua lini, termasuk pada peralatan yang dioperasikan serta pilot dan personil lainnya. Langkah tersebut diambil pemerintah China untuk menyusul ketertinggalan Angkatan Militer Amerika Serikat. China pun menanggapi laporan Pentagon mengenai jumlah kekuatannya yang dimiliki negara itu. China mengatakan bahwa persenjataan milik militernya kini telah dikerdilkan, sehingga China tak lagi dapat menyaingi total senjata militer yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia.
Intelijen Rusia sempat bertemu dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Pertemuan ini membahas soal nuklir dan Ukraina. Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengaku membahas kedua isu tersebut dengan Direktur CIA William Burns awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Naryshkin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu 30 November. Naryshkin mengatakan dirinya dan Burns bertemu di Turki pada 14 November silam. Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka tingkat tertinggi antara kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sebelumnya, Rusia selalu tidak mengomentari apa yang dibahas dengan beralasan bahwa pokok bahasan itu sensitif. Di sisi lain, Washington mengatakan Burns menyampaikan peringatan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Sementara itu, kuasa usaha kedutaan Amerika Serikat di Moskow, yakni Elizabeth Root, mengatakan kepada kantor berita Rusia pada pekan ini bahwa Root tidak merundingkan apapun. Ia menambahkan Burns juga tidak membahas penyelesaian konflik di Ukraina. Di satu sisi, Naryshkin mengatakan kepada media lokal Rusia bahwa pihaknya mengonfirmasi pertemuannya dengan Burns. Ia juga membenarkan komentar Root bahwa kedua negara memiliki saluran untuk mengelola risiko. Bahkan Naryshkin mengatakan akan melakukan perundingan jika dirasa perundingan tersebut diperlukan lagi. Sebelumnya terungkap Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina. Bahkan terungkap pula tanggal-tanggal yang diduga menjadi hari Putin meluncurkan senjata mematikan tersebut. Hal itu diketahui dari bocoran email whistleblower di Layanan Keamanan Federal Rusia atau SFB. Email tersebut dibocorkan oleh agen FSB yang dijuluki Wind of Change. Agen FSB itu mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan Putin dalam perang ke Ukraina. Bahkan ketidakpuasan tersebut terjadi selama invasi terhitung dari 24 Februari. Padahal pasukan Rusia telah berhasil membombardir dan merusak Ukraina. Dalam email tersebut dilaporkan pula soal Putin menekan tombol merah. Menekan tombol merah di sini artinya meluncurkan nuklir yang selama ini hanya digaungkan namun belum pernah dilakukan. Dilaporkan Putin siap memerintahkan untuk meluncurkan serangan nuklir dalam perangnya ke Ukraina. Bahkan Putin sadar serangan nuklir tersebut bisa menghancurkan seluruh dunia. Email tersebut bocor seusai Putin mengeluarkan ancaman soal Rusia akan meluncurkan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Dalam bocoran email tersebut, agen FSB menyebut Putin tidak yakin akan menggunakan senjata nuklir. Agen tersebut pun tidak percaya jika Putin berani meluncurkan nuklir. Sayangnya tidak diketahui alasan Putin ragu-ragu terkait penggunaan senjata mematikan itu. Namun agen FSB tersebut memiliki pendapat jika sebenarnya Putin juga takut akan tewas dalam nuklir yang diluncurkan negaranya sendiri. Sehingga hingga kini Putin belum menekankan tombol merah tersebut. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ejekan tersebut soal Ursula von der Leyen menghapus pernyataan tentang angka korban perang di Ukraina. Medvedev menyebut langkah itu sangat memalukan. Ia menambahkan koreksi pernyataan itu menunjukkan blok Eropa hanyalah boneka Amerika Serikat. Ejekan tersebut dituliskan Medvedev di sebuah media sosial Rusia pada Kamis 1 Desember 2022. Lantas pernyataan yang dituliskan Komisi Eropa tersebut langsung dihapus dan diganti. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghapus postingan video di akun Twitternya yang semula menyebut korban tewas tentara Ukraina mencapai lebih dari 1.000 orang. Penghapusan postingan Ursula von der Leyen itu diduga akibat protes Ukraina yang keberatan angka-angka itu diungkapkan ke publik atas alasan sensitif. Yang menambahkan sekira 20.000 nyawa warga sipil juga telah hilang di tengah pertempuran yang berlanjut sejak akhir Februari. Von der Leyen tidak mengungkap sumber informasi yang ia publikasikan tersebut, namun tak lama kemudian postingan itu menghilang dari akunnya. Ukraina telah bereaksi buruk terhadap klaim dari Presiden Komisi Eropa tersebut. Namun para pejabat Ukraina tidak menyangkal perkiraan Presiden Komisi Eropa.
Juru bicara Zelensky, Sergei Nikiforov, menyatakan informasi sensitif seperti itu hanya boleh dipublikasikan oleh 3 orang. Ketiga orang itu ialah komandan militer tertinggi di Ukraina, yakni Jenderal Valery Zaluzhin, Menteri Pertahanan Alexei Reznikov, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan video tersebut telah ditarik dari akun Twitternya dan diganti dengan versi baru yang menghilangkan angka-angka tersebut. Di awal November, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperkirakan lebih dari 100.000 tentara Ukraina tewas. Milley mengatakan musim dingin akan menyebabkan permusuhan menjadi statis dan membuka jendela peluang untuk negosiasi. Seruan untuk diplomasi dilaporkan membuat marah para pejabat di Kiev yang berjanji untuk terus berjuang melawan Rusia sampai sepenuhnya mendapatkan kembali posisi pra-2014. Pada akhir September, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan kerugian Ukraina sampai saat ini berjumlah lebih dari 61.000 tentara. Angka ini 10 kali lebih tinggi daripada Rusia. Di sisi lain, pidatonya, Ursula von der Leyen mengusulkan membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dan menuntut apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada hukuman pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam sulit disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung ke PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Sebelumnya, sejumlah negara barat akan memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan tersebut dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel. Sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu, tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin.
Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi, terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, maka Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyak ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia, seperti India, Cina, yang kemudian disusul Malaysia dan Singapura. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. NATO gagal melakukan dialog konstruktif dengan Rusia. Kegagalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg. Dialog yang tidak berhasil ini telah dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022. Stoltenberg mengatakan aliansi telah dibangun selama bertahun-tahun untuk memperkuat Dewan NATO dan Rusia. Namun hal tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian Stoltenberg menekankan bahwa komunikasi yang selama ini dibangun NATO tampaknya sia-sia. Pasalnya Rusia sulit untuk diajak berdialog demi mencapai kesepakatan. Namun Rusia menuduh NATO melanggar komitmen sebelumnya untuk tidak memperluas cangkupan aliansinya ke arah timur. Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini menganggap NATO menunjukkan kecenderungan konfrontasi dengan mengumpulkan pasukan dan senjata di dekat perbatasan Rusia selama bertahun-tahun. Kremlin mengecam ekspansi NATO ke arah timur sebagai bentuk agresi dengan mengatakan hal itu tidak akan membawa keamanan untuk Eropa. Di sisi lain, Komisi Eropa akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini Komisi Eropa akan melakukan penyitaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina. Usul tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu 30 November 2022. Usulan tersebut menjajaki opsi hukum dengan mitra-mitra Uni Eropa guna memberi kompensasi kepada Kiev atas kerusakan yang diderita negara tersebut. Para pejabat di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya telah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana cara menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri secara legal yang dibekukan oleh sanksi. Masalahnya adalah bahwa di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, penyitaan aset yang dibekukan hanya dimungkinkan secara hukum jika ada sanksi pidana. Selain itu, banyak aset warga negara Rusia yang masuk daftar hitam untuk sulit disita, bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai keanggotaan milik keluarga. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Uni Eropa dan para mitranya dapat mengelola dana dan menginvestasikannya. Hasil dari pengelolaan dana dan investasi tersebut akan disalurkan ke Ukraina, yang pada akhirnya akan mengkompensasi kerusakan yang diderita negara tersebut. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia. Rusia mengatakan pembekuan cadangan bank sentralnya dan aset warganya merupakan tindakan yang ilegal. Moskow menyangkal bahwa invasi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus merupakan agresi ilegal terhadap Ukraina. Provided me with an excellent Deputy Secretary General, who reminds me of Romania's commitment to NATO every day. And Misa Joanna is really a man that I appreciate working with, and he's a friend, and he is also the co-founder of this institute. So it's, for many reasons, a pleasure to be here this morning.
NATO foreign ministers will meet in Bucharest as Russia's war in Ukraine rags on Romania's borders, undermining the international rules-based order. This is a critical time for our security, and we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of Allied territory. In response to Russia's full-fledged invasion of Ukraine, we are... Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat perang dengan jenis pengebom milik Angkatan Militer Cina dan Rusia secara diam-diam terbang memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Dilaporkan 2 pesawat tempur milik Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Pesawat tersebut mengendap-endap ke wilayah Korea Selatan pada Rabu 30 November 2022. Menanggapi tindakan tersebut, Korea Selatan tidak tinggal diam. Pasalnya, Korea Selatan mengerahkan jet tempurnya untuk menggertak Cina dan Rusia. Staf Gabungan Korea Selatan menanggapi tindakan tersebut. Ia mengatakan 8 pesawat asing milik Cina dan Rusia telah memasuki zona pertahanan udaranya tanpa ada pemberitahuan. Mulanya pukul 5:48 pagi waktu setempat, pesawat pengebom Cina jenis H-6 terpantau memasuki kawasan perbatasan KADIS. Namun sebelumnya 2 pesawat itu sempat melakukan manuver. Tak lama kemudian 2 pesawat tersebut meninggalkan KADIS pada pukul 6:13 waktu setempat. Tak lama dari aksi penyusupan tersebut dilaporkan, pesawat jenis serupa kembali memasuki KADIS pukul 6:44 pagi. Kemudian pesawat tersebut meninggalkan lokasi sekira pukul 7:07 pagi waktu setempat. Selang beberapa jam, pesawat Cina muncul bersama rombongan jet pengebom Tu-95 milik Rusia serta 2 jet tempur Su-35. Rombongan pesawat tersebut masuk ke daerah Pulau Elung yang dikenal sebagai Laut Timur sekira pukul 12:18 waktu setempat. Memang zona pertahanan udara ini bukan merupakan wilayah udara teritorial. Namun insiden penyusupan ini semakin memperkeruh situasi panas yang sedang terjadi di kawasan Asia. Baik China maupun Rusia hingga kini masih belum memberikan pernyataan apapun terkait penyusupan yang dilakukan militer udaranya. Korea Selatan meyakini apabila kedatangan pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian latihan udara bersama yang digelar Cina dan Rusia secara tersembunyi. Sebagai informasi, insiden penyusupan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan Cina dan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini sempat kepergok memasuki kawasan Korea Selatan, tepatnya di sekitar Laut Jepang dan Laut Timur pada 24 Mei 2022. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Aparat keamanan menembak mati seorang warga Iran. Penembakan ini dikarenakan warga Iran merayakan kekalahan tim nasionalnya dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Iran tersingkir dari Piala Dunia Qatar oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutannya pada Selasa 29 November malam. Kekalahan tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari pendukung pro dan anti-rezim. Banyak warga Iran menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap protes lebih dari 2 bulan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Sementara warga Iran yang ditembak yakni Mehran Samak usia 27 tahun. Ia ditembak pada Rabu 30 November 2022. Mehran Samak ditembak mati setelah ia membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, kota di pantai laut Kaspia Barat Laut Tehran. Aparat langsung menembak kepala Mehran Samak lantaran merayakan kekalahan timnas Iran. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran atau CHRI yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan tersebut. Namun hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Kemudian fakta mengejutkan muncul setelah gelandang internasional Iran, Syed
Eza Tolahi mengungkapkan bahwa ia mengenal Samak. Perlu diketahui, Syed Eza Tolahi ikut bertanding melawan Amerika Serikat. Lantas, di media sosialnya ia mengunggah fotonya dengan korban bersama di tim sepak bola remaja. Dalam foto tersebut, Eza Tolahi menuliskan caption rekan setim masa kecil. Ia juga mengungkapkan kekalahan dari timnas Amerika Serikat dan meninggalnya Meran Samak cukup memberi pukulan yang mendalam baginya. Ia pun tak mengomentari kematian sang teman, namun ia berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Eza Tolahi pun mengaku kecewa dengan hasil pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun ia terlihat dihibur baik oleh rekan setimnya maupun para pemain Amerika Serikat setelah peluit akhir pertandingan berbunyi. Sementara tim Iran berada di bawah pengawasan ketat di Piala Dunia di tengah laporan tekanan dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap protes. Mereka telah menolak menyanyikan lagu kebangsaan di pertandingan pertama mereka. Namun pada akhirnya mereka kembali menyanyikan di 2 pertandingan berikutnya. Samak dimakamkan pada Rabu 30 November. Dalam pemakamannya, para pelayat meneriakkan "Matilah diktator". Seruan yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran itu merupakan satu slogan utama protes yang berkorban sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada 16 September silam. Pemakaman tersebut berlangsung tanpa sebuah pengumuman, namun pemakaman di Bandar Ansali mendapat penjagaan keamanan yang ketat agar tidak terjadi sebuah insiden besar. Media lokal mengabarkan pihak berwenang menolak untuk menyerahkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-281 pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Uskup Agung Canterbury yakni Justin Welby tiba di Kiev. Uskup Agung akan berada di Ukraina selama 3 hari. Maksud kedatangan Uskup Agung sebagai bentuk solidaritas bagi umat dan gereja di Ukraina. Sehingga Welby dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin gereja dan pengungsi di Ukraina. Kemudian peristiwa menggemparkan selanjutnya terjadi di kedutaan Ukraina yang ada di Madrid, Spanyol. Pasalnya, kedutaan besar Ukraina di Madrid terjadi serangan bom pada Rabu 30 November 2022. Akibat serangan bom ini, seorang petugas keamanan mendapati luka ringan. Dengan peristiwa tersebut, sang pelaku menyisipkan surat. Atas kejadian ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba langsung mengambil tindakan. Kuleba memerintahkan semua kedutaan Kiev di luar negeri untuk segera memperkuat keamanannya. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengomentari peristiwa tersebut. Ia mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ursula von der Leyen juga ingin menggunakan hasil dana Rusia yang telah dibekukan di bawah sanksi Barat untuk membantu Ukraina. Sementara Inggris mengumumkan babak baru sanksi terhadap 22 orang Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan departemennya akan menargetkan sejumlah pejabat baru pada Rabu 30 November 2022, diantaranya termasuk Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pasokan peralatan pasukan. Kemudian Moskow telah mempromosikan Kepala Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, yakni Yuri Kermichuk untuk menjadi kepalanya. Pasalnya posisi tersebut sudah kosong sejak bulan Oktober. Peristiwa terbaru yakni Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Zaporizhzhia, yakni Alexander Staruk. Ia mengatakan serangan tersebut mengenai titik distribusi gas pada Rabu 30 November pagi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di wilayah tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Pada hari yang sama, pasukan Rusia juga kembali melancarkan serangannya, yakni melakukan penembakan di Kherson, Ukraina. Akibatnya dari penembakan tersebut, seorang tewas dan lainnya cedera. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh gubernur regional, yakni Yaroslav Yanushevych. Ia mengatakan beberapa fasilitas medis hingga bangunan pun turut merusak.
Kantor Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, Spanyol dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai 1 orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paket yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paket tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes González, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor berita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol, yakni Audiencia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina, sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga panas CHPP 9 di kota Perm, Rusia terbakar pada Rabu 30 November 2022 pagi. Atap pembangkit listrik tersebut terbakar di lahan seluas 1.500 meter persegi. Tim penyelamat telah mengevakuasi 500 orang dari kawasan tersebut. Tercatat ada 2 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia. Akibat kebakaran itu, semua layanan tenaga panas sedang dialihkan ke PEM CHPP 6. Menurut informasi awal dari Kejaksaan, kebakaran terjadi akibat penggunaan peralatan balon gas saat perbaikan atap fasilitas. Setelah mendengar kabar tersebut, Jaksa Distrik Industri Roman Vladimirov dan wakilnya berangkat ke CHPP. Otoritas pengawas akan memberikan penilaian hukum atas keadaan insiden tersebut. Jika ada alasan, mereka akan memutuskan adopsi tindakan tanggapan penuntutan. Wali Kota Perm, Alexei Demkin, mengomentari kebakaran tersebut. Ia mengatakan 2 korban kebakaran sudah menerima bantuan medis. Perlu diketahui, CHPP 9 merupakan satu sumber panas dan listrik terbesar di wilayah Perm. Disebut terbesar lantaran CHPP 9 memasuk ke beberapa wilayah di Rusia. Saat ini pasokan panas terus berlanjut, namun terjadi penurunan sementara dalam parameter pasokan air panas. Sekarang beban tenaga panas ditransfer ke sumber CHPP 6 dan rumah Kettle VK2. Api telah berhasil dipadamkan sekira pukul 14:11 waktu setempat. Layanan darurat serta pekerja energi sedang bekerja di tempat seperti yang diberitakan oleh media lokal. Perlu diketahui baru-baru ini kebakaran semakin sering terjadi di Rusia. Sebelumnya sebuah kilang minyak besar di wilayah Irkutsk juga ikut terbakar. Pada 20 November 2022, kebakaran skala besar terjadi di Moskow. Gudang-gudang terbakar, di dalamnya terdapat toko, lampu, furniture, dan bunga. Sementara pada Sabtu 19 November, kebakaran juga terjadi di dekat kota Saint Petersburg, Rusia setelah ledakan di pipa gas. Pada hari yang sama, ledakan gas juga terjadi di sebuah gedung berlantai 5 di Sakhalin. Kebakaran itu mengakibatkan 9 orang tewas, termasuk diantaranya adalah anak-anak.
Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan lebih dari 6.000 pasukannya hanya dalam waktu 2 minggu. Angka ini menambah korban dari perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas di Ukraina. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina turut mengomentari hal tersebut. Pihaknya memperkirakan Rusia telah kehilangan 880.000 personil sejak awal invasi. Selain kehilangan ribuan tentara, Rusia juga menghadapi kerugian artileri dan kendaraan yang cukup besar dalam periode 2 minggu. Hal tersebut telah disampaikan oleh staf umum Ukraina. Dikatakan Rusia kehilangan 43 tank, 75 kendaraan personil lapis baja, dan 69 kendaraan seperti tangki bahan bakar. Jumlah tersebut lenyap hanya dalam kurun waktu 16 hingga 30 November 2022. Tentu setelah 9 bulan berperang, Putin mengharapkan adanya kemenangan yang cepat. Namun hingga saat ini Putin belum mencapai tujuannya untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sementara itu, Rusia baru-baru ini menghadapi beberapa kemunduran yang memalukan, termasuk kemenangan serangan balik Ukraina dan penarikan diri dari kota Kherson. Mantan kolonel intelijen